Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di Kaila Channel. Video kali ini merupakan respon dari pertanyaan kawan kita, akun atas nama Roni Sami, yang menanyakan pada intinya bagaimana merawat aglonema impor. Yang kedua, respon juga dari pertanyaan kawan atas nama Arfan Maula yang menanyakan ada nggak bagaimana supaya daunnya tumbuh bagus cepat, seperti pada video sebelumnya saya, tapi ya dengan paketan, maksudnya harga biaya yang lebih murah ya, sebab kalau kita ya menggunakan hormon juga itu kan memang ya membutuhkan biaya lebih gitu ya. Oke, sebelum mulai saya ingin juga ada lagi merespon, ada dua pertanyaan yang nggak saya jawab di sana, saya ingin merespon langsung di sini. Yang pertama, pertanyaan mengenai pada video saya mengenai pemakaian hormon pada aglonema. Jadi beliau bertanya, saya belajar dari mana cara pemakaian hormon seperti itu. Ya jawaban saya simpel aja, itu sama aja dengan bertanya mengapa memakai growmore seperti itu, atau dari mana belajar menggunakan osmokot ya, pupuk osmokot seperti itu. Ya simpel aja ya, sebab memang tertulis di kemasannya seperti itu. Lalu kalau misalnya ada improvisasi sedikit-sedikit ya itu memang sebatas apa ya, eksperimen kecil-kecilan kita, dan ya improvisasi pribadi lah, seperti mungkin kawan-kawan yang menggunakan atonik dikombinasikan dengan Gandasil D. Tentu di kemasan atonik nggak ada petunjuk pemakaiannya, gunakan ini dengan Gandasil D misalnya, nggak ada. Itu cuma improvisasi kawan-kawan aja, tapi basicnya ya tetap mengikuti petunjuk pemakaian itu. Lalu yang kedua, pertanyaan mengenai aglonema ekspor dan aglonema impor dengan aglonema lokal. Jadi beliau juga menanyakan, menyatakan bahwa ada bedanya, yaitu bahwa aglonema impor memiliki proses adaptasi waktu ya, jadi membutuhkan proses adaptasi waktu yang lebih lama. Ya, saya sepakat sekali dengan hal itu. Dalam ilmu komunikasi, ketika pada video aglonema lokal versus aglonema impor itu saya katakan kalau aglonema impor sudah melalui proses adaptasi, ya buat saya sama aja. Ketika saya mengatakan seperti itu, ada dalam ilmu komunikasi yang namanya read between the lines. Jadi kita membaca apa yang tidak diucapkan tapi mengandung makna seperti itu di antara kalimatnya. Jadi ketika saya mengucapkan kalau sudah melalui proses adaptasi, ya sama aja aglonema dengan aglonema impor dengan lokal, itu artinya kalau belum melalui proses adaptasi ya tentu beda. Bedanya di mana? Ya di proses adaptasi. Lalu dengan adanya proses adaptasi itu ya tentu membutuhkan waktu, otomatis lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk proses adaptasi itu. Itu yang saya maksud dengan read between the lines. Jadi memahami apa yang tidak terucap tapi terkandung maknanya di antara kalimat-kalimat yang disampaikan. Oke, kita mulai aja merespon pertanyaan dari kawan Roni Sami. Sebetulnya perawatannya aglonema lokal dan aglonema impor sama aja. Jadi sudah ada di video-video saya sebelumnya mengenai pemupukan aglonema, menyangkut juga penyiraman, media tanam, penggunaan hormon. Kalau aglonema impornya sudah melalui proses adaptasi, maka jawaban dari pertanyaannya adalah bagaimana proses adaptasinya. Yang lucunya di sini adalah bahwa dalam proses adaptasi aglonema impor itu saya sama sekali nggak menggunakan obat-obatan apapun atau pupuk apapun.
Kalau ada kawan-kawan yang menggunakan misalnya vitamin B1 misalkan ya, untuk menjaga supaya pohonnya nggak stres atau nggak layu, itu bagus. Bahkan ya dulu waktu saya masih fokus di tanaman hias, menjual tanaman hias khususnya aglonema, ya saya menggunakan juga. Ya sebab nggak mungkin juga kan kalau kita jualan cuma beli 1, 2 atau 3 pohon, jadi cukup banyak juga. Jadi saya butuh B1 itu untuk menjaga kesegaran tanaman supaya nggak terlihat stres ya dia waktu pertama kali datang. Tapi saat ini ya karena saya nggak fokus dan paling saya beli ya aglonema impor 1 atau 2, ya makanya saya nggak menggunakan vitamin apapun. Lucu ya prosesnya, bahwa saya nggak menggunakan apapun. Jadi konsep adaptasi yang saya gunakan ya mungkin saja berbeda juga dengan kawan-kawan lainnya ya, cuma ini yang saya gunakan. Jadi apapun isi video ataupun yang telah saya sampaikan, bahwa saya telah mencoba itu dan saya tahu efek-efeknya. Dan di sini penekanan proses adaptasinya adalah, kalau dalam istilah saya membawa kembali aglonema impor ini ke titik nol. Titik nol ini maksud saya nggak tahu bahwa pupuk apa atau zat pengatur tumbuh apa yang digunakan di negara asalnya, kita nggak tahu ya. Walaupun misalnya ya tetap kandungan unsur hara mikronya, makronya, zat pengatur tumbuh ya tentu substansinya sama aja, cuma kadarnya, lalu dosisnya, intensitas penggunaannya itu kan kita nggak tahu. Jadi saya mengembalikan kondisinya ke titik nol. Bagaimana caranya? Satu ya tadi, saya nggak menggunakan obat-obatan apapun dulu. Yang kedua, saya menggunakan media yang massa jenisnya agak berat gitu ya. Itu saya lakukan supaya ketika ditanam itu pohon cukup kokoh ya, jadi nggak mudah goyang pohonnya, akarnya lebih stabil karena dia nggak ya ditanam di dalam media tanam yang massa jenisnya lumayan berat. Lalu saya juga kalau masih dalam proses adaptasi, saya letakkan, maksud saya di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung dan dari hujan, dan juga nggak banyak saya pegang atau saya pindah-pindahkan dulu untuk menjaga agar supaya akarnya ini tidak banyak goyang. Oke, media yang saya gunakan bisa dilihat di sini di zoom. Saya ada contoh aglonema impor. Ya ini aglonema impor. Yang ini bahkan baru beberapa hari yang lalu. Yang ini ya mungkin baru 7 atau 8 harian yang lalu. Jadi waktu datang ini masih pucuknya masih menutup, baru keluar sebagian, dan ketika membuka kondisi seperti ini. Jadi ini bukan di saya ya, sebab ya waktu ini datang pucuknya ini sudah keluar setengahnya. Ini juga aglonema impor, tapi jelas ini sudah melalui proses adaptasi, jadi sudah digoyang-goyang pun ya udah nggak ada masalah gitu, akarnya sudah kuat. Kuncinya pada media yang saya gunakan. Jadi jangan tertipu, kelihatan kok saya cuma menggunakan sekam mentah aja. Enggak, ini cuma di permukaannya aja. Jadi kalau kita buka aslinya, nah tuh, bukan cuma sekam.
Begitupun ini. Di sini yang lebih jelas. Ternyata sekam cuma lapisan atasnya aja. Lapisan bawahnya saya menggunakan tanah humus. Walaupun dicampur sedikit-sedikit sekam. Ya sama juga dengan yang ini. Kalau ini cuma lapisan atasnya aja, saya menjaga kelembaban media dan supaya nggak terlihat kotor gitu ya. Jadi media yang saya gunakan jelas tanah humus. Untuk contoh yang lebih jelasnya, tanahnya seperti ini. Ini pucuk suksom tanpa akar yang saya tanam 53 hari yang lalu. Jadi batang dan bonggolnya saya cacah. Pucuknya tanpa akar saya tanam sudah 53 hari. Saya belum pernah buka. Saya juga nggak tahu apakah dia tumbuh akar ataukah busuk atau apa bawahnya. Nanti coba kita buka. Tapi medianya bisa kawan-kawan lihat. Sebetulnya tanah humus. Nanti kita buka ya. Media yang sama juga saya gunakan di sini sebetulnya. Cuma karena ini musim hujan, jadi saya siapkan juga supaya nanti dia bisa ditaruh seperti tanaman yang lainnya terkena hujan, maka saya campurkan juga sekam mentah. Jadi yang pertama itu bahwa massa jenis media yang saya pakai itu yang lumayan berat. Lalu penekanan lainnya adalah porositas. Gimana pun juga porositas media tanam itu ya penting ya. Kalau kita bingung menentukan porositasnya itu seperti apa, ya gampang aja, lakukan aja kayak begini. Jadi misalkan kawan-kawan ada contoh media tanam, masukkan ke dalam pot, lalu basahi, siram misalkan. Nanti lihat seberapa cepat dia mengalir melalui lubang-lubang di bawah pot, dan buka juga seberapa basah dalamnya. Sebab ada beberapa jenis media, misalkan sekam mentah, kalau dalam keadaan kering kita masukkan di pot, kita siram, itu air sudah mengalir lewat lubang-lubang bawah pot dengan cepat. Tapi ternyata media di bagian tengah belum basah, sebab dia ternyata mengalir melalui pinggiran-pinggiran pot ini, melalui celah-celah antar media tanam dan pinggiran pot. Terutama untuk sekam mentah sekam bakar yang sudah sudah lumayan hancur ya, mengalami pelapukan. Jadi caranya, misalkan sebelum ditanam, kawan-kawan ini kan aja siram dulu. Seberapa cepat dia mengalirnya. Kawan-kawan saksikan bahwa setelah penyiraman itu butuh waktu ya mungkin 1, sekian detik ya. Tapi pot yang saya gunakan juga pot ukuran 12. Kalau pakin gede tentu lebih lama. Untuk pot ukuran 12 ya mungkin cuma butuh waktu 1, sekian detik bagi air untuk menerobos melalui bawah pot. Nanti lalu juga kawan-kawan buka seberapa besar media tanam di bagian tengahnya itu terbasahi. Kalau dia terbasahi dengan bagus di dalam tengahnya, di bagian tengahnya, dan media tidak padat, jadi tidak menjadi gumpalan padat, gampang, itu porositasnya cukup bagus, bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya, karena saya menggunakan media tanam jenis yang agak tinggi massa jenis media tanamnya, maka otomatis proses penyiraman itu juga
intensitasnya lebih lebih jarang ya. Jadi setelah saya tanam dengan media ini, saya siram sampai saya pastikan bahwa semua bagian media tanam basah. Lalu saya biarkan dulu dia selama ya mungkin berapa saat ya, bisa 1 jam atau lebih, untuk memastikan bahwa air ini tiris. Lalu setelah itu saya letakkan tanaman bunga aglonema impor ini di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung ataupun hujan. Bagaimana dengan penyiramannya? Sejak penyiraman pertama ini, itu biasanya saya tidak melakukan penyiraman lagi selama 7-10 hari. Karena media tanam yang saya gunakan ya tadi memiliki massa jenis yang tinggi dan memiliki daya pegang air yang cukup kuat, yang cukup baik. Itu juga untuk tujuannya supaya tanaman gak banyak goyang. Jadi setelah saya taruh, saya siram, saya taruh, saya letakkan, ya sudah. Saya siram lagi sekitar 7-10 hari intensitas penyiramannya, dan saya siram lagi sampai sekiranya semua bagian media basah. Lalu berapa lama hal itu dilakukan? Setidaknya saya lakukan itu selama 1 bulan. Jadi masa adaptasi yang saya lakukan biasanya setidaknya 1 bulan. Setelah itu, setelah 1 bulan, aglonema itu saya pindahkan ke tempat ya yang tentu ya terkena hujan, dan sebagian mungkin terkena cahaya matahari langsung. Dan untuk selanjutnya ya kawan-kawan bisa lihat perawatannya di pemupukan, penyiraman, penggunaan hormon. Sebab sudah posisinya sudah ya bisa saya samakan perawatannya dengan aglonema lokal lainnya. Oke, itu respon untuk kawan Roni Sami. Respon yang kedua untuk kawan Arfan Maula, ada nggak gitu ya media tanam yang bisa mempercepat, media tanam dan pupuk yang bisa mempercepat pertumbuhan daunnya besar seperti pada video saya sebelumnya, tapi dengan biaya yang relatif lebih murah? Yang akan saya sampaikan adalah kembali yang pernah saya lakukan. Jadi kalau saya nggak lakukan, saya nggak akan bicarakan. Jadi saya pernah menggunakan media tanam. Jadi kuncinya 1, media tanam. Yang kedua, tetap ada pupuk. Nah, media tanam yang ya bagus lah, yang mendekati penggunaan hormon dan pupuk pada video sebelumnya, itu pernah saya gunakan kalau kawan-kawan ada tanaman eceng gondok. Jadi kan karena tempat tinggal saya waktu itu di Tangerang, dekat dengan situ Cipondoh ya, rawa Cipondoh, itu banyak sekali eceng. Jadi kita petani di sekitar itu banyak mengangkat eceng-eceng itu, ditumpuk eceng itu di atas tanah, lalu setelah beberapa minggu dia akan busuk. Terutama bagian bawah yang ditumpuk-tumpuk itu, bagian bawahnya agak busuk. Jadi kalau kawan-kawan bisa mendapatkan eceng itu, terutama bagian akarnya, di bagian bawah akar dan bonggol eceng, itu bisa kawan cacak potong kecil-kecil dan campurkan itu dengan media tanam. Bahkan kalau saya dan beberapa saudara dulu di sana, itu campuran lumpur rawa dan hasil eceng yang sudah busuk itu kita campurkan dengan media tanam. Itu bagus. Lalu media fermentasi juga bagus. Tapi tentu media fermentasi
ya kita harus beli lagi dekomposernya, misalnya EM4 ya, untuk melakukan fermentasinya. Kita harus beli lagi obatnya. Lalu kalau yang tanpa yang biaya lebih rendah lagi, yang pernah saya coba juga ya, campuran tanah humus, sekam mentah, kotoran kambing, tapi kotoran kambingnya sedikit aja, dan potongan kecil-kecil ranting. Jadi ranting kecil-kecil itu ya mungkin besarnya segini-segini lah ya, itu potongan-potongan kecilnya. Itu cukup bagus juga jadi media tanam. Itu yang setidaknya pernah saya coba dan bagus. Lalu yang kedua, tetap kita ada penggunaan pupuk. Lalu pupuk apa yang digunakan? Yang murah, yang mengandung unsur hara, NPK ya. Jadi kebanyakan orang menyebut NPK adalah NPK yang pupuk bulat-bulat kecil warnanya biru. Padahal ya semua pupuk, hampir semua pupuk non organik atau organik mengandung unsur hara, N, nitrogen, P, fosfor, dan K, kalium. Oke, saya sebut nama aja, misalkan NPK Mutiara. Dulu saya sempat juga gunakan itu. Itu bagus juga, tapi jangan sampai kebanyakan. Jadi kalau misalnya menggunakan NPK itu, ya misalkan pot ukuran 12 ini cukup taburkan 8 sampai 10 butir. Lalu jangan sampai kena butirannya itu jangan sampai kena batang dia. Sebab ada beberapa kasus saya menemukan NPK yang menempel di batang dan tidak disiram sampai tuntas, itu mengakibatkan busuk. Pada beberapa kasus saya menemukan seperti itu. Jadi kita taburkan di sekelilingnya, kita siram sampai larut NPK-nya. Lakukan itu 10 hari sampai 14 hari sekali. Lakukan selama ya 2 bulan. Saya kira dari pengalaman saya itu sudah cukup untuk membuat tanaman bagus. NPK ini tentu harganya murah ya. Jadi sekarang kalau kita ngecer 15.000 1 kilo, dan 1 kilo itu banyak sekali. Kalau tanaman kita 100 pot aja bisa kita gunakan untuk berbulan-bulan. Atau bisa juga gunakan growmore. Growmore itu kan murah juga, 16.000. Mengenai penggunaan growmore bisa dilihat pada video pemupukan aglonema. Kenapa saya lebih memilih growmore ketimbang NPK? Ya misalkan NPK yang biru, butiran biru itu, misalkan NPK Mutiara itu kan bentuknya bulat-bulat ya, butiran warnanya biru. Kalau kawan-kawan buka file-file di internet ya, mungkin saya pernah agak trauma dulu juga ya, sebab dulu itu banyak juga terjadi pemalsuan pupuk termasuk NPK ini. Juga pengoplosan NPK ini dengan kualitas yang lebih murahnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lebih amannya ya growmore aja. Sebab ya relatif lebih aman dari pemalsuan dan pengoplosan. Jadi cuma itu aja. Kalau memang ya mau lebih murah, apakah bisa mencapai kualitas yang sama? Setidaknya hampir menyamai, itu bisa. Setidaknya hampir menyamai, terutama kalau kawan-kawan menggunakan media tanamnya yang bagus, itu bisa hampir menyamai lah. Bahkan pada beberapa kasus ya menyamai juga. Jadi silakan dicoba. Saya kira cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.